Podcast Dispersip, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, Rapakat. Halo semua, perkenalkan nama saya Salsabil alias Sofa Utama Putri selaku host dalam acara kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerakan literasi di SMA Negeri 1 Tuban. Pada kesempatan kali ini di sini ada Kak Aidea selaku siswa dari SMA Negeri 1 Tuban, dan hari ini kita akan membahas tuntas tentang topik tersebut. Kak Aidea, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Salsa sendiri? Sehat juga, alhamdulillah. Mungkin Kak Aidea bisa menyapa dulu penonton yang ada di sana. Halo, aku Aidea dari jurusan IPS kelas 11. Dan pasti teman-teman yang ada di rumah gak sabar banget nih untuk bahas topik pada kali ini dengan host yang cantik banget gak sih? Jika berbicara tentang literasi nih Kak, literasi itu kan merupakan suatu kegiatan dalam menyerap informasi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau menurut Kak Aidea sendiri, literasi itu apa sih? Oke, jadi kalau menurut aku pribadi ya, literasi itu nggak cuman kemampuan dalam mengeja ataupun membaca dan menulis teman-teman, tapi jauh lebih dari itu Kak Salsa, karena menurut aku literasi ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena berkaitan dengan kemampuan kemampuan menyerap informasi dan juga mengolah informasi secara komprehensif dan konkret sehingga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Karena aku pernah baca nih kalimat Kak Salsa dari buku bahwa banyak dari kita yang bisa membaca tapi tidak tahu makna dari bacaan kita sendiri. Maka dari itu literasi itu sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Sangat penting banget ya Kak ya. Iya. Dan untuk menunjang kelancaran gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Tuban nih Kak, ini kan pasti ada indikatornya ya, misal tentang perpustakaan atau kenyamanan dalam ruang belajar. Betul. Dan menurut Kak Aidea sendiri, indikator seperti itu apakah sudah cukup diterapkan di SMA Negeri 1 Tuban? Jadi kalau menurut aku sendiri, fasilitas atau akses yang diberikan Semansa untuk kegiatan literasi atau GLS yang ada di Semansa itu sudah sangat mewadahi Kak Salsa. Gitu, Karena ya rasa-rasanya di era digital seperti ini kita tuh tidak bisa lepas dari gadget kita. Bener 24 banget, jam tuh rasanya cepet banget kalau kita udah main HP. Nah maka dari itu di Semansa sendiri nih teman-teman menyediakan akses wifi 24 jam supaya kita itu bisa membaca atau berliterasi dengan media digital, dan juga menyediakan platform seperti Microsoft 365, Spot, dan e-library yang kita bisa akses dengan membaca-baca buku online maupun melalui buku-buku fisik yang ada di perpustakaan sekolah, di mana perpus kita juga punya 2 lantai kan ya Kak Salsa. Benar. Yang lantai atas itu bisa digunakan untuk media pembelajaran online, jadi kita tuh sebagai murid juga cinta lingkungan karena kita sudah menggunakan teknologi paperless. Iya kan Kak Salsa, ketika kita ulangan kita tuh udah nggak lagi pakai kertas yang itu juga menurut info sekarang bumi itu kan semakin panas ya Kak, karena tumbuhan-tumbuhan itu ditebang. Salah satunya juga digunakan untuk kertas. Maka dari itu kita juga dari GLS ini dengan penyediaan fasilitas yang ada di perpus atas untuk media pembelajaran online itu sangat memadai. Apalagi juga di Semansa kan terdapat laboratorium komputer ya. Betul. Yang dimana kita juga waktu UH kita melaksanakan di sana, misal waktu biologi. Dan kalau boleh tahu nih, apa aja sih program-program di Semansa untuk bisa mencapai target tentang keaktifan siswa-siswi tentang gerakan literasi sekolah? Kan tentunya setiap sekolah ada targetnya masing-masing nih. Betul. Jadi gini,
GLS kita itu namanya GLS Legen kan Kak Salsa ya. Legen itu singkatan dari literasi dan elaborasi Gensmansa. Jadi merupakan program pemberdayaan minat siswa untuk membaca, menulis dan juga menyampaikan informasi itu dengan cara akurat dan komprehensif yang tentunya dilaksanakan secara serentak. Nah, program-programnya ini juga sangat menarik Kak Salsa. Misalnya setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, kita itu dibiasakan untuk membaca kitab suci sesuai dengan keyakinan kita. Iya kan, dengan kisaran waktu biasanya 15 menit ya sih Kak? Iya benar-benar. Dan kalau kita sebagai yang muslim ini at least one day one page ya Kak ya? Ya betul banget. Dan di SMA 1 Bani kan juga terdapat literasi selain membaca Al-Quran tuh ada literasi membaca buku akademik ataupun non akademik ya Kak ya. Betul Dan banget. itu juga terjadwal di SMA Negeri 1 Tuban. Dan bicara tentang program-program nih, apakah didorongnya gerakan literasi sekolah ini bisa meningkatkan minat membaca siswa? Menurut aku sangat meningkatkan sih Kak. Gini, kita itu di Semansa dibiasakan untuk cinta buku. Karena membaca itu meningkatkan kompetisi kita, meningkatkan daya berpikir kritis kita. Jadi di Semansa itu banyak sekali program yang salah satunya Kak Salsa tadi sebutin, yaitu kita dibiasakan untuk membaca buku baik itu fiksi maupun non fiksi atau karya ilmiah setiap bulannya at least 1 buku ya Kak ya. Iya. Karena Kita ada target juga. betul, karena yang aku baca dari data UNESCO itu Kak, minat baca anak-anak di Indonesia ini tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia. Iya benar-benar. Dan juga di Eropa sendiri yang termasuk negara maju, minat baca anak tiap tahunnya itu mencapai 20 hingga 25 buku per tahunnya Kak. Bayangin Kak, itu banyak banget. Dan sedangkan kita, wah bagaimana ini? Maka dari itu mulai dari lingkup yang kecil, yaitu lingkup SMA Negeri 1 Tuban sendiri, kami berusaha, kita semuanya berusaha untuk cinta buku. Melalui yaitu tadi, kita bisa membaca buku baik itu novel, buat Kak Salsa suka novel? Suka dong. Nah itu, yang suka novel boleh baca novel, terus kita juga bisa baca buku-buku ilmiah, dimana setelah itu kita juga bakal menganalisa ya Kak ya, Iya, kita atau resume. meresum, iya betul, terkait dengan isinya, kelebihan dan kekurangan, serta juga apakah buku itu direkomendasikan untuk dibaca dengan orang lain, seperti itu. Juga kan terdapat salah satu materi di pelajaran bahasa Indonesia yang dimana kita juga Iya, meresum tentang iya suatu itu buku. terintegrasi dengan mata pelajaran Iya. bahasa Indonesia supaya ya ada pengawasan yang lebih terkontrol seperti Iya, itu ya Kak ya. Jadi gerakan literasi sekolah ini benar-benar meningkatkan minat baca siswa ya. Betul. Oke. Kakak pernah gak sih kayak misalnya ada temen nih yang baru baca buku, terus meskipun kakak nggak baca, terus kakak tuh tanya kayak, wah kamu baca apa? Terus Kita penasaran iya, sendiri. kita akan tertarik untuk baca juga. Makanya itu penting sekali untuk menciptakan atmosfer yang cinta buku. Ya, dan kita juga bisa mengajak orang lain ikut Betul. dalam kita. Dan di SMA Negeri 1 pun juga ada ekstrakurikuler yang menaungi tentang majalah-majalah itu gak sih Kak? Cakra ya Iya, namanya. betul. Itu juga memicu kreativitas siswa dalam literasi. Betul sekali. Kan literasi itu bisa dilaksanakan dalam hal membaca buku atau dalam digital ya Kak. Dan biasanya kalau kita mau formatif itu nggak jarang juga kita itu membaca materi lewat internet nih. Betul. Nah kalau katanya mau di Ayunda itu dampak dalam gimana cara kita memilih informasi yang berguna, mana yang sampah, mana yang fakta, mana yang dusta, itu susah. Dan generasi sekarang itu termasuk generasi yang memiliki tantangan besar. Kan bila kita lihat ya Kak Salsa nih ya, literasi kita terkait membaca buku-buku aja itu sudah terbilang rendah kalau dari data UNESCO tadi. Apalagi ditambah dengan akses media digital yang wah semuanya serba bisa. Maka dari itu malah kita punya tantangan baru yaitu literasi digital nih. Maka dari itu ya penting sekali untuk bisa menumbuhkan minat baca siswa atau minat mencintai membaca, Iya. mencintai membaca informasi-informasi. Jadi membaca itu gak harus buku loh Kak Salsa. Digital juga bisa. Iya, Dan, membaca poster, membaca slogan-slogan yang ada di sekitar kita. Itu juga penting.
dan digital juga malah lebih enak dibawa kemana-mana ya sih, dimana aja kita Betul, bisa membaca ya. betul. Dan setiap tantangan itu kan pasti ada peluang Kak, yang dimana kita bisa mengatasi tantangan di peluang tersebut. Dan di sini saya mau tanya nih Kak, menurut Kak Idea, apakah efektif kalau misal literasi digital itu diterapkan di SMA Negeri 1 Tuban? Kan dari pemaparan tadi, kalau program-program SMA Negeri 1 Tuban itu kebanyakan membacanya eh, langsung ya di buku. Nah, kalau misal di SMA Negeri 1 Tuban itu diterapkan literasi dalam bentuk digital, itu apakah efektif? Ya, balik lagi dengan perkembangan teknologi tadi, Kak. Menurut aku juga benar-benar efektif sih, Kak. Misalnya ya, kita kan sudah banyak ketahui bahwa sekarang itu kita nggak perlu bawa buku yang berat berhalaman-halaman itu. Karena buku-buku yang bisa kita akses itu juga melalui platform digital itu Iya, tadi. udah ada. Jadi menurut aku itu sangat efektif untuk mendukung pembelajaran, mendukung minat baca dan literasi siswa melalui media-media digital. Menurut aku begitu sih, Kak. Oke, dan juga dalam digital itu kita juga bisa lebih efektif, misal dikasih materi dalam bentuk PPT atau apa, kita Betul, juga bisa mengakses betul. dan bacanya dimanapun. Nah, di SMA Negeri 1 Bandung itu kan ada program-program banyak ya Kak untuk mendukung gerakan literasi sekolah di sana. Dan selain program-program yang Kak Idea sebutkan tadi, apakah ada program lain? Banyak banget sih, Kak, program-program dari GLS Legans Mansa sendiri ini. Salah satunya adalah program kolaborasi dengan karya tulis ilmiah yang ada di Semansa. Oke. Jadi sebagai salah satu anggota dari Kirs Mansa ya, kalau kita menjadi seorang peneliti itu kan pasti butuh sekali yang namanya referensi atau sumber-sumber bacaan buku-buku, baik itu buku ataupun artikel ilmiah. Nah, maka dari itu GLS Legends Masa ini sudah sangat memfasilitasi kita melalui program. Sebelum kita terjun ke lapangan, kita juga dibiasakan untuk melakukan library research atau Gitu. kita disuruh untuk membaca buku-buku yang bisa jadi referensi kita nih, Kak. Jadi selain biar nanti penulisannya itu akurat, juga ada data yang valid atau bisa dipertanggungjawabkan melalui buku atau sumber-sumber artikel ilmiah itu tadi. Oh, keren banget ya. Iya, Dan aku dengar lewat program yang keren banget itu tadi tuh mencetak sebuah prestasi yang juga sama-sama luar biasanya. Kalau boleh tuh boleh diceritakan tuh Kak, prestasi apa aja sih yang pernah didapat? oke, Kak. Jadi alhamdulillah kemarin itu ada perlombaan yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang dinaungi oleh Kemendikbudristek. Jadi program tersebut adalah perlombaan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang diadakan seluruh Indonesia jenjang SMA, di mana terdapat 3 bidang yang salah satunya aku ikuti adalah ilmu sosial dan humaniora, Ilmu Kak. sosial dan humaniora. Jadi alhamdulillah ini adalah prestasi yang membanggakan bagi Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Tuban dan juga SMA Negeri 1 Tuban. Di mana yang saya teliti, tim saya teliti itu adalah tentang sejarah lokal yang ada di kota tercinta kita, yaitu sejarah Ronggolawe yang berkaitan, esensinya adalah untuk mengedukasi masyarakat bagaimana berpikir kritis dalam menilai suatu tokoh, baik itu tokoh lokal atau tokoh sejarah ataupun tokoh yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya memberikan penilaian tersebut tidak biner, Kak Salsa. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan penelitian saya yang sejarah itu, Ronggolawe kan mempunyai status yang ganda ya, Kak, Iya, atau benar-benar. kontroversial. Di satu sisi Ronggolawe ini dianggap sebagai pemberontak, dan di sisi lain bagi masyarakat Tuban Ronggolawe dianggap sebagai pahlawan. Nah, kebanyakan dari masyarakat kita ketika menilai seorang tokoh ini cenderung percaya dengan opini umum gitu, Kak, tanpa mencari tahu. Faktanya. Iya, tanpa mencari tahu terlebih dahulu mengapa seorang itu dikatakan sebagai pemberontak, apa alasan dibalik ia memberontak. Karena itu tadi, kembali lagi dengan kemampuan literasi agar manusia atau orang-orang yang ada di Indonesia ini lebih literate, dalam artian tidak langsung serta-merta menjudge tokoh tersebut, melainkan harus mencari tahu terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan kerugian bagi tokoh yang dikatakan sebagai pemberontak tadi.
Wah keren banget ya, selain kita belajar tentang gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Tuban, kita juga belajar cerita tentang Rogolawe nih dari Kak Aide ya. Dan kayak di sini tuh ada aktivis itu bilang, bukan minat baca yang kurang, akan tetapi akses terhadap bahan bacaannya itu yang terbatas. Dan dari situlah nggak ada literasi. Tapi alhamdulillah ya di SMA Negeri 1 Tuban itu sudah terdapat berbagai fasilitas yang bisa menunjang gerakan literasi sekolah. Dan itu tentunya juga merupakan hal yang luar biasa. Nah kalau boleh tahu nih Kak, apa aja sih program-program selain karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Legends Mansa? Jadi kemarin itu kita mengadakan festival yang sangat menarik Kak, yaitu Festival Literasi Legends Mansa yang banyak sekali program, diantaranya adalah lomba penelitian juga yang diikuti serempak oleh seluruh kelas-kelas yang ada di Semansa dengan cara mengirimkan perwakilan. Nah di situ tuh tujuan dari adanya lomba penelitian ini adalah supaya siswa Semansa ini selain ketika minat bacanya sudah tumbuh, maka tumbuh juga minat untuk meneliti atau setidaknya menemukan problem solving dari masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Jadi penelitiannya itu tidak apa ya Kak, tidak harus penelitian yang besar dengan biaya yang mahal, tetapi mampu memecahkan masalah, iya, masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dan dari lomba itu diambil 5 juara meliputi juara 1, 2, 3 dan harapan 1 dan 2. Selain itu juga ada loh Kak program seperti lomba puisi, lomba video dokumenter atau lomba iklan layanan masyarakat. Tetapi karena siswa-siswa Semansa ini sudah sangat aktif, jadi banyak dari kita yang sudah ikut lomba tidak di dalam sekolah Kak Salsa. Oh, ya. Jadi sudah sampai di kancah nasional. Seperti halnya lensa sinematografi, iya, yang sampai menjuarai tingkat nasional di Yogyakarta ya Kak ya. Iya. Luar Keren biasa banget. sekali. Dan juga ketika minat baca siswa ini sudah mulai tumbuh, maka ada minat untuk menulis yang salah satunya terwujud melalui program integrasi pelajaran-pelajaran yang ada di Semansa, baik itu sastra Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, untuk menulis ini Kak, Buku puisi ini iya, ya. antologi puisi yang sangat menarik. Ini ada judulnya Meneropong Askara Tuban. Ada juga antologi puisi Tuban dalam perspektif kami. Di sini ada antologi puisi untayan kasih terbaik dari 10 MIPA 7 dan ada Skolastik Setetes Tinta Kenangan. Ini buku merupakan karya dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Tuban. Betul. Luar biasa sekali. Luar biasa. Banyak sekali yang tidak hanya dari buku-buku berbahasa Indonesia, melainkan juga bahasa Inggris maupun bahasa Jawa. Seperti itu Kak Salsa. Dan dari sekian banyaknya program yang berhasil terlaksana dan berhasil mencetak generasi dengan prestasi-prestasi yang unggul, kalau boleh tahu nih menurut Kak Idea sendiri, manfaat dari literasi itu apa sih? Pastinya banyak sekali Kak Salsa, karena menurut aku ya membaca itu benar-benar penting Kak Salsa. Mulai dari ketika kita sering membaca, kita itu akan memperkaya kosakata. Selain itu juga pastinya kita akan menjadi insan yang lebih cendekia. Berkaitan dengan yang sudah saya teliti seperti kisah Ronggolawe, maka kemampuan orang untuk menjadi literate itu sangat penting dalam hal kaitannya dengan pola berpikir kritis kita. Ketika kita mulai memperbanyak wawasan dengan bacaan, maka kita tidak akan sembarang ngomong Kak Salsa. Kita akan cenderung memilah dan memilih mana kata yang sebaiknya dibuang dan mana kata yang sebaiknya kita ucapkan dengan kalimat yang santun. Maka dari itu akan sangat merugikan ya kalau generasi sekarang, generasi yang sudah difasilitasi dengan banyak sekali kemudahan lalu terlena, bukan justru memanfaatkan tetapi malah menjadi generasi yang masuk ke dalam jurang yang ya katakanlah itu akan merugikan diri kita sendiri. Bahkan juga merugikan orang lain ya Kak. Betul. Di generasi Z ini tentunya banyak sekali anak-anak bahkan itu udah tahu tentang digital nih Kak.
Dan tentunya juga berbahaya karena secara gak langsung, secara gak sadar juga kita itu pernah yang namanya menyerap informasi negatif. Betul. Dan gimana sih cara kita memperangi hal tersebut? Karena menurut saya juga itu termasuk hal yang berbahaya ya, apalagi Iya. karena ada anak-anak kecil yang sudah pegang HP yang dimana mereka masih belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau melihat dari kondisi yang Kak Salsa bilang tadi, saya juga merasa bahwa selain ada tantangan literasi, kita juga ketambahan tantangan baru, yaitu tantangan literasi digital. Iya, Iya, benar. betul banget. Tapi balik lagi, kalau ditanya apakah optimis, pastinya kita harus optimis ya Kak Salsa, untuk generasi kita mampu memerangi krisis ini, kondisi yang demikian. Karena ada quotes nih, Iya, jika apa tuh? ada rintangan pasti ada peluang untuk bisa menyelesaikannya. Kan sekarang ini banyak sekali media-media digital dan juga ya seperti Perpusda ini yang sangat open untuk kita para peminat baca. Masyarakat Tuban. Iya, betul sekali, untuk meningkatkan kegemaran membaca buku sebagai kawan ya Kak ya. Dan di atas juga ada komputer yang dimana Iya. kita juga bisa mengakses di sana. Betul Keren sekali. banget. Jadi kita mulai menumbuhkan atmosfer yang cinta buku, mulai dari lingkup kecil, lingkup keluarga, lingkup sekolah, hingga ke lingkup masyarakat. Oke, dan begitulah sharing-sharing kita hari ini tentang berbagi pengalaman gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Tuban. Saya, Salsabil alias Sofa Utama Putri selaku pembawa acara dan teman Saya Aidiananda Hanifah selaku narasumber. kami pamit undur diri. SMA Negeri 1 Tuban, Generasi generasi semansa, generasi emas.